Oke, di sini kita sudah masuk ke view utama ya, yaitu Rocket Chicken. Di sini kita akan membuat view pertama itu pesanan Rocket Chicken, yaitu dari text view kita tarik ke bawah. Nah, lalu kita klik sesuai tema kita saja. Seandainya apa input, nah itu lalu kita klik. Yang kedua kita membuat form, yaitu dengan text field kita tarik. Nah, seperti itu. Lalu kita kalau mau mengganti ID-nya, kita tinggal klik kanan, edit ID, lalu kita ubah TXT Rocket. Nah, lalu yang kedua kita membuat button, yaitu dari form village button ditarik aja ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu kita untuk menyimpan apa yang sudah kita input di atas. Lalu yang kedua yaitu jumlah makanan. Jumlah makanan text field. Nah, di situ dia. Kita masukin saja seperti jumlah makanan. Nah, yang selanjutnya itu sama dengan hasil pesanan. Kita dari text view kita tarik lagi. Kita tekan F2, lalu kita ganti dengan sama dengan ini kita edit ID dulu. Ya, kita ganti dengan hasil roket. Ya. Lalu kita hapus saja karena di atas sudah ada tadi ya, tombol button, form jumlah makanan. Lalu jika kita mau melihat codingannya, kita tinggal double klik aja pada bagian itu jika mau melihat codingannya. Ya, kita langsung saja ke Rocket Chicken Java. Ini adalah tampilan codingan dari view yang pertama tadi, yaitu kita namakan project ini dengan public class Rocket Chicken. Nah, itu dia. Lalu kita edit text dengan nama rocket. Yang text view-nya tadi hasil rocket, yaitu. Nah, lalu tadi itu kita taruh di bawah sini, lalu edit text, kita beri nama TXT Rocket ID Rocket, yaitu TXT Rocket. Lalu yang selanjutnya hasil rocket, yaitu sama dengan yang tadi ya, dengan ID hasil rocket. Lalu kita simpan di view tadi, yaitu ada hasil roket yang akan diproses setelah kita mengklik button tadi. Nah, tadi yang sudah kita buat akan disimpan di sini. Ya, klik 2 kali untuk melihat codingannya. Ini tombol simpan di sini. Button. Ya, kita coba ya. Coba mengeksekusi.
and enjoy this video. Oke, di sini kita klik start saja ya, karena tadi sudah kita persiapkan di awal. Masih loading ya teman-teman, kita tunggu saja sampai selesai. Nah, kurang lebih begini tampilannya, kayak tampilan salon ya. Kita tunggu loading, biasa memang agak lama ya, soalnya kentang ini isinya masih jual. Asli itu mah. Memang lama ya guys, karena ini aplikasi jika kita jual ke perusahaan bisa mencapai Lalu tadi akan tampil menu seperti ini setelah kita memproses. Lalu kita pergi ke ini roket, klik kanan, lalu run as, lalu kita klik Android application, maka hasilnya berbentuk seperti ini. Jadi nanti tinggal kita inputkan saja, dia akan memproses dengan sendirinya. Seperti 17 ya, maka jumlahnya akan 17 sesuai pesan jumlah makanan kita. 8 seperti itu. 86 jika Anda sultan pesan makanan sampai 86 ya. Oke, sekian dari pertemuan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atan Arik Ali. Di sini saya akan melanjutkan di pertemuan 4. Di pertemuan 4 kita di sini akan membuat get, put, delete, dan post. Pertama-tama yang akan kita buat adalah database-nya dengan nama DB member. Karena saya sudah membuat database-nya di sini, kita database member. Terus tabelnya kita isi sesuai yang diperintahkan tadi. Ini kita membuat record seperti ini. Insert, membuat nama 3 orang. Nama di sini TV Pertiwi. Ini emailnya tiwi@gmail.com dengan nomor teleponnya 112233. Nah, di bawahnya Hana Putri. Emailnya hana@gmail.com. Nomor teleponnya 556677 556677. Selanjutnya namanya Musdalifah. Namanya musgmail.com, musgmail.com, telepon 88999900. Dan kita tekan go di sini ya. Baiklah, tabelnya sudah berhasil disimpan. Dengan di sini ada, dan di bawah ada. Selanjutnya kita ganti database-nya jadi DB member yang kita buat tadi.
database. Kita cari database di sini, config database. Ya, ada di sini, kita ganti db member. Baiklah, setelah kita buat databasenya, kita membuat deskripsi metode get-nya di sini. List member. Membuat controller baru dengan nama list_member.php seperti script di sini. Kita buat. Ini sudah saya buat ya. Ini untuk indeks get-nya. Ini indeks post dengan codingnya seperti ini. Indeks put ada di sini. Delete. Kita membuat di sini 4 indeks fungsi ya. Ada push, get, post, put, dan delete. Untuk mengeceknya, kita harus mengaktifkan save kita. Ini ada di sini. Untuk mengeceknya pastikan SIM kalian sudah terhubung ya. Sini kita masuk. Oke. Sini untuk mengeceknya apakah sudah berhasil, kita bisa membuka halaman ini. Di sini localhost server index.php, host underscore server.php ini. Baiklah, hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wayudi dari kelas 12 5C 30. Di sini saya akan menjelaskan pengujian RESTful Web Service. Yang pertama-tama kita akan instalasi Postman. Postman tersedia sebagai aplikasi asli untuk sistem operasi macOS, Windows 32 bit dan 64 bit dan Linux 32 bit dan 64 bit. Contoh aplikasinya seperti ini. Karena saya sudah menginstal aplikasi ini, jadi saya men-skipkan cara installnya. Kemudian kita lanjut dengan implementasi pengujian menggunakan Postman. Pengujian RESTful Web Service menggunakan Postman ini perlu ada beberapa persiapan terlebih dahulu. Persiapan yang diperlukan adalah sebagai berikut, yaitu web server seperti Exam, WAMP, atau lainnya. Yang kedua, konfigurasi database. Database yang akan digunakan adalah database yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan database db_member. Project program. Yang ketiga, project program yang ingin diuji. Project yang akan diuji dalam hal ini adalah project yang sudah dibuat pada pertemuan minggu sebelumnya juga, yaitu tentang RESTful pendaftaran member. Setelah persiapan selesai, barulah kita akan menguji dengan Postman. Langkahnya seperti berikut. Buka aplikasi Postman-nya. Kita tunggu sampai Postman-nya terbuka. Kemudian pastekan linknya seperti ini. Selanjutnya pilih pengujian
dalam hal ini ujian seperti ini. Dalam hal ini kita akan menguji adalah get, post, put, and delete dan delete. Yang pertama-tama kita akan menguji get. Untuk menguji get, kita klik tombol send, kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan menguji post, klik post, setelah itu pilih body yang ada di sini, kemudian pilih xww form uncreated. Selanjutnya isi key sesuai dengan file-file yang ada pada tabel yang digunakan, sedangkan values diisi bebas seperti ini. Lalu klik tombol send, maka hasilnya seperti ini. Yang ketiga kita akan menguji put. Pengujian put langkahnya sama seperti metode post, hasilnya juga sebagai berikut. Kita lihat berikut. Yang setelah itu kita akan menguji delete. Untuk pengujian delete langkahnya kurang lebih sama dengan post dan put, yaitu tinggal klik send lagi. Maka hasilnya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatillah. Saya dari kelas 12 5C 30, NIM saya 12183842. Di sini saya akan menjelaskan di pertemuan 6 yang ini. Nah, di sini kita akan membuat database terlebih dahulu. Ini dia ya. Di sini sudah kita buat database-nya dengan nama database-nya tabel biodata. Dan di sini ada tabel member, namanya adalah isi biodata. Di sini filenya ada ID, name, nama, dan alamat. Ya. Setelah kita buat database, ya. Setelah kita buat database, kita cek. Oh ya, sebelum kita cek, kita harus buat dulu nih servernya, ya, untuk menghubungkan ke codingan di Eclipse. Ya, ini dia. Kita buat, nah di sini ada localhost, ya, servernya localhost exam, username-nya root, passwordnya kosong. Di sini ada tabel biodata, ya. Tabel biodata ini adalah nama dari database. Ini dia. Ini harus sama. Terus kemudian di sini ada con, ya. Ini nanti dikelompokkan di dalam variable con. Terus kemudian di sini ada ya server, username, dan password. Jika koneksi gagal, maka koneksi MySQL error, ya. Jadi kita koneksikan ke username, ke server, ya. Server ini localhost, username, ini password, nih. Jika gagal, maka nanti dia akan menampilkan koneksi error. Jika koneksi masih error. Nah, terus kemudian jika koneksi ke database error, maka di sini koneksi database error, ya. Ini dia ada con $con $database. Nah, sini ada operasi. Ya, ini adalah operasinya, ada view, insert, update, delete. Ya. Insert ini digunakan untuk memasukkan data. Ya, di sini kita membuat data baru, misalkan dengan name, nama, alamat. Kemudian isi biodata. Ya, ini adalah sorry ya, kita mulai dari view. Nanti kita jelasin insert, kita view dulu. Nah, di sini ada view. View ini digunakan untuk menampilkan
Kemudian ada variable count. Di sini dia mengambil data dari sini. Ya, jika koneksinya berhasil maka dia akan meneruskan ke sini. Kemudian select from isi biodata. Isi biodata ini adalah nama tabel. Nama tabel dari database tabel biodata. Ini adalah nama tabel. Or die, ya, jika or die ini error maka dia akan mengambil bagian mana? Bagian nih, error ini atau error yang ini, tergantung. Terus kemudian kita di sini ada perulangan, ya. Terus kemudian ada setelah itu break, kemudian yang baru yaitu insert, ya, setelah view kemudian insert, kemudian name, ya, seperti yang saya katakan tadi, insert ini digunakan untuk menambah data, ya. Name-nya apa, namanya apa, alamatnya apa, kemudian dia akan mengisi ke tabel, ya, dengan name, nama, alamat. Terus jika error, ya, jika berhasil maka dia akan data berhasil disimpan. Jika gagal maka maaf, insert ke dalam database error, jadi dia tidak bisa menambah data. Terus break, kemudian lanjut lagi ke case get biodata by ID. Kemudian get biodata by ID ini digunakan untuk mengupdate. Bentar ya teman-teman, ya. Get biodata ID. Di get biodata by ID ini digunakan untuk menampilkan dengan pemanggilan ID, ya, dengan pemanggilan ID. Beda dengan view. Kalau view dia menampilkan berdasarkan keseluruhannya. Kalau get biodata by ID ini berdasarkan ID. Kalau misalnya kita menampilkan, kita ketik ID maka dia akan menampilkan berdasarkan ID dia. Terus kemudian kita ke update. Nah, ini dia update. Update ini digunakan untuk mengupdate data, yang mengubah data. Misalkan NIM saya 12183842, misalkan mau saya ganti dengan 1818 atau 5555 gitu. Kemudian nama saya misalkan kita ganti dengan nama Agus, ya, atau Aldi. Kemudian alamat, ya, sama saja alamat. Kalau misalkan mau update alamat, ya tinggal update aja. Kemudian get ID, ya, berdasarkan ID, diambil berdasarkan ID. Kalau misalkan ID-nya ini tidak ada database maka dia akan menampilkan nih error. MySQL error, dia akan mengambil nih, ya, error. Ini dia error. Terus kita lanjut ke delete is get ID. Jadi dia menghapus berdasarkan ID. Kalau misalkan kita ketik, misalkan di database ada ID-nya 1, kita ketik ID-nya 1. Misalkan kita mau hapus ID-nya dengan 5, maka kita hapus yang 5. Gitu. Terus kemudian kita ke sini, ya. Ini dia query delete biodata, diambil di database isi biodata, ya, berdasarkan ID-nya. Kemudian dia akan menampilkan data berhasil dihapus. Jika gagal maka dia balik lagi ke sini, ya, con. Nah, ini dia, ya, gagal. Oke, kita percobaan, ya. Kita pakai Postman. Ini dia. Kita coba dulu untuk menambahkan view aja dulu, ya. Nah, ini di sini linknya, ya, ini dia linknya, tips CRU di Android
JSON MySQL. Ini diambil dari exam htdoc. Nah, ini dia diambil dari sini. Nama folder. Terus kemudian kita mau menampilkan, maka di sini kita ganti ya dengan nama cache-nya. Misalkan nama cache-nya view. Oke. Ini kita hilangkan, kita send. Ini dia ya. Dia akan menampilkan yang ada di dalam database. Semuanya yang ditampilkan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan ini get biodata by ID ya, yang bagian cache get biodata by ID ini ya akan menampilkan bagian ID saja. Kita copy dulu, kita kita Ctrl V. Nah ya, kita panggil ID-nya, misalkan di sini ID-nya 7, kita ketikkan oh ada yang kurang ya, sorry ini ada yang kurang ID, teman-teman ID. Oke, ID-nya 7, kita tampil, kita send. Nah ini dia akan menampilkan bagian ID-nya 7 saja, jadi tidak semuanya ditampilkan. Terus kita ke insert. Insert ini digunakan untuk menambah data. Ya, misalkan di sini operasinya ini kita pakai insert. Kita pakai insert ya, kita copy, kita Ctrl V name-nya. Kita pakai name saya 1218 3842. Saya di Gajah Mada, teman-teman. Kalau mau ke rumah saya di Gajah Mada. Oke, ID ini sebenarnya kalau nggak perlu diinput juga bisa, teman-teman, karena dia auto increment, jadi dia otomatis ya. Kita coba, kita send. Oke, data berhasil disimpan bosku. Oke, kita masuk ke database, kita cek. Nah ini dia, kita refresh. Nah ya, ini ID-nya 10. Oke, selanjutnya kita ke insert, udah ke data update. Kita mengupdate name get ID. Oke, jadi kita harus munculkan ID-nya ya. Kita pakai ID-nya berapa, ntar ya, kita cek, lupa. Kita pakai ID 9 ya. Kita pakai ID 9. Ini berarti dia adalah update. Ini kita ganti misalkan 1111. Ini biar cepat aja ya. Nah, oke, ID kita send. Update data berhasil. Oke, kita cek lagi. Nah ini ya, ini yang sebelum diganti, kita refresh. Tereng, nah udah diganti, teman-teman. Oke, selanjutnya ke delete gampang ya. Kita sini ID get, oh ya, get di sini hanya pemanggilan ID-nya saja ya. Kita pakai operasinya delete. Teman-teman, delete sorry guys, delete. Oke, kita mau hapus yang ID-nya berapa ya, ID 7. Tadi kita udah pakai 9, kita pakai 7. Send, data berhasil dihapus. Oke, kita cek lagi, kita masuk ke sini, kita refresh.
refresh bisa pakai ini ya, bisa klik sini kita enter lagi, atau F5 atau yang ini, banyak cara, kita pakai ini aja. Nah, hilang. Oke, setelah ini kita buat di Eclipse. Ini dia, sini kita udah buat. Kita perlu buat 3 ya, 2 yaitu koneksi biodata, sama ini kita edit aja, sama main juga kita edit, kita ada tambahan maksudnya. Terus kemudian kita buat dulu filenya ya, koneksi biodata. Ini dia caranya, gampang, kita klik kanan, new class ya. Sekarang kita tambahkan di sini, ini dia namanya apa, misalkan di sini namanya tabel. Oh ya, di sini ada Java ya. Apa namanya nih? Formatnya Java. Kita nggak perlu tulis Java lagi, dia udah otomatis. Kita coba ya. Tuh, tabel Java ya, karena kita udah buat. Kita perlu kita hapus saja. Tabel delete Java, oke. Nah, di sini kita cek panduan dulu ya. Kita cek panduan dulu teman-teman. Apa dulu yang buat? Mana nih? Pertemuan 6. Oke, kita buat ya seperti ini. Kita buat seperti ini teman-teman. Kita udah buat biodata MHS. Terus kemudian di sini kita next bank activity. Terus kemudian ini adalah bank activity. Oh ya, di sini ada namanya mana ya? Nah, logo nih teman-teman, logo ini bisa diganti karena di sini nggak ada ditampilkan ya. Jadi kalian bisa ganti sendiri. Nanti pasti ada tampilannya untuk icon. Terus selanjutnya ini dia. Selanjutnya kita akan menambahkan script pada file activity. Nah, ini dia scriptnya teman-teman, kita udah buat di sini di main, di activity main. Di sini nggak banyak ya yang kita tambahkan, cuman beberapa aja. Ini dia scams Android. Ini ya, tambah biodata. Ini sebenarnya kita bisa buat di tanpa harus mengcoding ya di sini. Cuman di panduannya kita harus mengcoding ya. Terserah mau pilih buat di sini atau buatnya pakai coding. Kemudian kita masuk ke koneksi. Ya, kita buat script di koneksi. Scriptnya seperti ini ya. Kita masuk ke koneksi. Di sini ada ini nt buffer size 8000 input stream ya. Terus kemudian public string call open http connection url. Ini kalau misalnya kita nggak ketik, dia nggak bakal koneksi ke internet ya, kita nggak bisa panggil. Terus kemudian print return, ini yang kita tambahkan. Ini dia. Di sini ada while. Ini ada string, stringnya kosong.
seperti ini. Ini untuk koneksi ya teman-teman. Nah ini kalau not on HTTP koneksi, jika koneksinya nggak ada maka dia not on HTTP connection. Terus kemudian di sini ada get untuk mengambil data, kemudian HTTP OK, error connection jika koneksinya error, dia akan menampilkan error connection. Terus kemudian kita ke mana lagi? Aduh, salah pencet guys. Kita dulu. Salah pencet. Sorry ya, kita salah. Kebablasan mencetnya. Oke. Selanjutnya kita ke biodata activity. Ini yang lumayan main activity lumayan banyak teman-teman. Kita selanjutnya masuk ke biodata activity. Nah di sini aktivitas dari biodatanya ya, HTTP localhost ini, localhost ini kita bisa pakai IP dari koneksi kita ya. Misalkan di sini kita pakai, kalau di sini kita pakai localhost ya. Di sini localhost ini bisa kita ganti sama IP internet kita teman-teman. Nah IP ini 10.230.125.225, terserah mau pakai yang mana. Karena kita pakai exam jadi kita pakai localhost juga bisa. Terus selanjutnya kita URL operasi view, tampil biodata plus URL respon call URL, kemudian return response, kemudian public string insert biodata ya, ini untuk menambahkan biodata, ini untuk menampilkan biodata ya, ini untuk menambahkan. Di sini ada nama, name, alamat, kemudian URL insert biodata, kemudian cetak ya, cetak print atau cetak URL insert biodata. Terus kemudian dia akan respon, return respon, kemudian public string get biodata, get biodata by ID, ini menampilkan berdasarkan ID. Terus kemudian update biodata ini menggunakan untuk mengupdate. Di sini ada URL operasi update ID name ya, kurang lebih sama untuk menginsertkan, untuk menambahkan. Terus print cetak update biodata. Terus kemudian ada URL operasi delete ID, dia delete berdasarkan ID nya. Terus kita langsung ke habis ini kita ke main activity nih yang agak panjang teman-teman. Terus ini ada package, ini bawaannya ya, bawaannya. Kemudian selanjutnya ada URL JSON, Android OS bundle ya, sampai ke bawah nih banyak sekali info yang diimport ya. Selanjutnya kita ke public class main activity, button tambah biodata. Ini adalah button yang di activity layout. Ini dia button tambah biodata.
Main activity. Terus kemudian ada button delete ya, ini digunakan untuk delete nih, button edit yang ini. Kalau ini kemarin kita udah bisa teman-teman, tapi karena hari ini saya buka lagi, nggak tahu kenapa error ya, belum nemu. Di sini ada tombol edit delete ya, edit delete. Terus kemudian kita ke sini, tabel layout, tabel biodata, button tambah biodata untuk menambahkan text view. Ini text view ID ya, ID nya. Terus kita ke sini, biodata activity, tampil data. Ini digunakan untuk menampilkan ya, menampilkan name, nama, alamat, ID ya. Print ini ya, system out print ya, mencetak name, nama, alamat, ID. Terus jika i persen 2 sama dengan 0 ya, dia akan lari ke memberi warna pada baris tabel. Oh, ini dia akan memberikan warna teman-teman ya. Dia ada warnanya, mana tadi, ini dia ada warna hijau, LT gray, ini colornya ya, LT gray. Terus kita menambah button edit, ini digunakan untuk mengedit ya, button edit button edit, get I. Terus kemudian menambahkan tombol delete ya, ini digunakan untuk mendelete. Nah, ini nggak tahu ya ini kenapa error, sebenarnya di sini ada delete nya sini. Terus kemudian public void on click, ini adalah jika kita klik maka dia akan menyimpan teman-teman ya, dia akan menyimpan ke database. Ini adalah button yang bagian nih, tambah biodata, ini dia ya, tambah biodata. Terus kemudian ent button edit size, jika ingin mengedit data pada biodata nih, kita jika ingin mengedit button edit ya, di sana nanti ada button editnya. Kemudian edit plus button edit get ID, dia akan memanggil berdasarkan ID dari tombol edit. Mana ya, bentar. Nah, di sini nanti ada tombol editnya ya, ada tombol editnya, itu ID-nya itu yang tadi, yang ini pemanggilannya. Terus kemudian int ID button edit, ini dia get by ID, mengambil data berdasarkan ID. Kemudian delete biodata, di sini delete biodata activity, delete biodata finish ya. int ID dia mendelete berdasarkan ID-nya saja. Jadi kita tuliskan ID, kalau misalnya kita mau tidak berdasarkan nama maka kita tuliskan namanya saja. Cuman kan kita kalau aplikasi itu kan namanya banyak sama, hanya ID yang berbeda antara user satu dengan user yang lain. Terus kemudian mendapatkan melalui ID, biodata melalui ID. Ini kita panggil ya, kita memanggil datanya ya dengan memanggil ID-nya saja. Kemudian nih ya, name ID, nama ID, dia akan memunculkan nih name, nama, alamat ya, kita panggil dengan ID-nya, dia akan memunculkan ini. Terus JSON, ini JSON ini harus wajib ya teman-teman. Kemudian print stack trash ya,
Ini dia mencetak. Kemudian membuat ID tersembunyi pada alert dialog. Dia membuat ID tanpa harus ditampilkan begitu. Jadi ID-nya itu tersembunyi. Terus membuat alert dialog untuk mengubah data biodata. Mengubah data di biodata ini digunakan untuk mengupdate. Ya, dia update biodata. Ini dia button update. Ini alert dialog. Ini adalah override. Ini adalah public on click dialog edit name nama alamat. Terus jika tidak ingin mengubah data pada biodata, nah ini adalah tombol cancel. Misalkan kita mau edit kan udah kita telanjur ngeklik, tapi kita tidak jadi untuk mengubah, maka kita mengklik tombol cancel. Ini sudah disediakan ya. Ini yang tadi yang untuk mengupdate kan, kita untuk mengubah data, tapi kalau misalkan nggak jadi kita bisa klik cancel. Edit biodata vertikal name nama alamat, ya ini secara vertikal dia tidak ke horizontalnya, tidak begini, tapi dia arahnya dari atas ke bawah. Ini untuk menambahkan ya, insert dan untuk menambahkan. Terus kemudian public name nama alamat, ya ini gunakan untuk mengedit. Override, kemudian di sini ada public void on click, ya klik edit nanti. Klik edit, setelah klik edit ya dia akan ada tombol update ya. Setelah kita mau update lalu kita nggak jadi, kita bisa juga klik cancel di sini. Tapi sini nggak ada karena nggak tahu kenapa error kemarin. Bisa teman-teman, di sini ada, kita udah tersambung ke database yang ini mana ya, database yang ini udah tersambung, tapi sekarang nggak tahu kenapa error. Oke, kita coba ya. Name, misalkan nama, alamat, kita insert. Nah, ini seharusnya ada tampilan kalau gagal, tapi kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Oke, selanjutnya setelah kita buat, nah maka dia akan seperti ini teman-teman. Kemarin kita bisa seperti ini ada edit, delete, ini untuk insert, untuk menambah, udah ada cancel untuk gagal, untuk update ya, udah ada cancel lagi, update. Ini kalau kita ingin menampilkan di handphone ya, kita tinggal lakukan share ya, ini berdasarkan IP laptop atau IP komputer. Terus kita project clean untuk menghilangkan pengaturan sebelumnya. Run as, sebaiknya pastikan program running. Ya, tinggal ikuti aja seperti ini. Ini melakukan sharing melalui Wi-Fi teman-teman. Untuk biodata MS APK. Ini sebenarnya kalau kita share-nya melalui kabel data juga bisa, tanpa harus melalui WiFi. Kita share ya, kita masukkan ke handphone, kita cari datanya di folder handphone, kemudian kita run ya, kita runnya di dalam foldernya ya. Kalau ini kan tampilannya di luar, nah maka dia akan seperti ini. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Ini saya secara singkat saja karena banyak sekali kalau misalkan kita jelaskan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.